Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita lanjut lagi topik kita ya. Kita masuk e-commerce yang ke-10. E-commerce yang ke-10 ini kita akan belajar tampil data pesanan barang. Jadi kalau kemarin kita sudah melakukan yang namanya pembelian barang, maka di e-commerce yang ke-10 ini kita akan melihat bagaimana cara menampilkan data pesanan barang. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk menampilkan data pesanan barang dari tabel pelanggan, tabel produk, dan pesanan ke halaman website. Jadi nanti ada 3 tabel yang kita gunakan. Ada tabel pelanggan, ada tabel produk, dan tabel pesanan. Atau nanti sering kita sebut ini adalah tabel yang namanya customer. Atau kita gunakan ini adalah tabel yang namanya customer. Oke. Kita gunakan tabel customer. Oke, ini dia. Jadi kita gunakan tadi adalah untuk menampilkan data pesanan barang dari tabel customer, produk, dan pesanan ke halaman yang namanya website. Tapi di sini kita jangan lupa untuk mengaktifkan yang pertama adalah SAM Control Panel, yang kedua web browser, dan yang ketiga adalah Macromedia Dreamweaver. Kita lihat algoritmanya. Langkah yang pertama adalah kita akan merancang database dan tabel, di mana nama database-nya adalah ecom10, sedangkan nama tabelnya ada tabel customer. Untuk filenya ada nama, alamat, email, dan telepon. Silakan dibuat tipe datanya. Ini semua adalah varchar, panjangnya 30 dan 12. Kemudian setelah kita rancang tabel customernya, kita isi datanya. Ya silakan nanti diisi datanya sebanyak 5 bebas gitu ya. Ada nama, alamat, email, dan telepon. Itu tabel yang pertama. Tabel yang kedua ada namanya tabel produk, di mana filenya nanti adalah ID produk, nama produk, tipe datanya varchar 5 dan 30. Setelah itu kita isi datanya, ID produk dan nama produknya. Tabel yang ketiga namanya tabel pesan, ada filenya ID produk, tanggal pesan, email, harga, dan jumlah. Baru kita isi datanya, ada sini ID produk, tanggal pesan, email, harga, dan jumlah. Setelah itu kita buat kode program, namanya adalah tampil pesanan .php. Ini kode programnya. Oke, ini sampai baris yang ke-16 gitu ya. Ini baris 17 sampai 25, baru ini baris 26 sampai 41. Oke, itu dia kode programnya. Nanti outputnya kita jalankan adalah localhost tampil pesanan .php. Oke, langsung saja bagaimana mempraktekannya. Maka yang pertama adalah kita aktifkan yang namanya SAM Control Panel gitu ya. Nah, ini sudah saya aktifkan. Baru kita masuk ke web browsernya. Di sini kita masuk ke localhost php myadmin. Oke. Localhost php myadmin, tadi namanya database kita adalah ecom10. Kita di sini ada tabelnya. Yang pertama tabel customernya. Oke, ini dia strukturnya. Oke. Ada di sini yang namanya ada sini dia nama, alamat, email, dan telepon. Baru kita isi datanya. Oke, sudah saya isi di sini. Ini datanya untuk tabel customer. Yang kedua namanya tabel produk. Saya lihat strukturnya di sini. Ada di ID produk dan nama produk. Baru kita isi datanya. Ini data yang sudah saya buat. Oke, datanya bebas gitu ya. Baru data yang tabel yang ketiga namanya tabel pesan. Kita lihat strukturnya. Oke. Untuk tanggal pesan itu tipe datanya date, tidak ditentukan panjangnya karena sudah otomatis. ID produk, tagel pesan, email, harga, dan jumlah. Kita klik dia jelajah atau browse gitu ya. Ini datanya. Nanti tanggalnya ini langsung dipilih dia seperti sistem kalender. Oke. Itu untuk yang namanya tabel database dan tabel kita. Yang berikutnya kita buat kode programnya. Kita aktifkan Dreamweaver gitu ya. Kita aktifkan Dreamweaver-nya. Oke. Kita tunggu. Di sini sudah saya buat kode programnya. Yang mana kode programnya kah? Oke, ini kita perhatikan. Baris pertama ini adalah untuk yang namanya membuat judul daftar pemesanan barang. Kita buat dalam bentuk tabel. Kita atur dia cell spacing dan cell. Ini dia cell spacingnya gitu ya. Baru kita buat baris TR like center, BG colornya light blue, nanti biru terang gitu ya.
Ada di sini dia nomor, tanggal pesan, nama, email, alamat, telepon, ID produk, nama produk gitu ya. Ini kita ganti. Di sini kita buat alamat. Oke. Alamat, baru di sini kita buat email. Oke. Nah, ini dia telepon, ID produk, nama produk, harga dan jumlah. Di sini ada totalnya. Ini dalam bentuk yang namanya perintah HTML. Yang berikutnya kita buka tag PHP. Kita tentukan yang pertama koneksinya, baru kita aktifkan database-nya. Kita buat nanti barisnya dimulai dari 0, nanti tambah-tambah 1. Nah, sini yang paling panjang itu ya. Ada di sini dia select string tampil, select pesan, tagel pesan, artinya tampilkanlah tanggal pesan dari tabel pesan, nama dari tabel customer, alamat dari tabel customer, email dari tabel customer, telepon dari tabel customer, baru ID produk dari tabel pesan, baru nama produk dari tabel produk, harga dari tabel pesan, jumlah dari tabel pesan. Dimana nanti di sini kita buat harga dari tabel pesan dikali dengan jumlah tabel pesan, itu dijadikan dia sebagai total. Jadi total itu adalah harga dikali jumlah. Oke. Baru kita buat di sini dia from produk, from nama tabelnya produk, customer dan pesan. Where di mana products titik ID produk harus sama dengan pesan titik ID produk. Artinya ID produk yang ada di tabel pesan harus sama dengan ID produk yang ada di tabel pesan. And customer titik email sama dengan pesan titik email. Artinya email yang ada di tabel pesan harus ada sama dengan email yang ada di tabel customer. Baru kita uji. While string data MySQL PSR string tampil, kita buat nanti nomornya tambah-tambah 1, tadi diawali dari 0 tambah 1 yaitu 1 gitu ya. Baru kita buat sini tutup tag PHP, kemudian kita tampilkan datanya di baris berikutnya. Ini nih menampilkannya. Yang pertama kita cetak nomor echo string nomor, kita tampilkan data yang pertama nomor, baru di sini dia namanya tanggal, sini nanti nama, sini dia alamat, email, telepon gitu ya, nama produk, ID produk, nanti sini jumlah dan ada totalnya. Oke. Ini dia. Jadi data yang tertampil adalah sebanyak 10. Ini dia. 0 sampai 9 itu adalah 10. Kalau sudah, kita tutup tag PHP-nya, kita Ctrl S. Namanya saya buat adalah tampil pesanan titik PHP. Kita kembali ke web browser gitu ya. Kita ketik di sini localhost / tampil pesanan. Oke. Tampil pesanan titik PHP. Oke, seperti ini dia. Jadi ini namanya nomor, tanggal pesan, nama, alamat, email, telepon, ID produk, nama produk, harga, jumlah dan total. Ada di sini dia 15.000 kali 7 105.000. Oke, itu dia untuk yang namanya e-commerce yang ke-10. Silakan nanti dipraktekkan, mudah-mudahan bisa. Masalah warna boleh diganti-ganti ya, sedangkan datanya juga boleh. Tapi untuk yang namanya kode atau ID produknya jangan diganti-ganti. Itu dulu, terima kasih, selamat pagi, salam sehat.